Jala Bangku. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah kembali dari Korea Selatan. Arsitek berusia 54 tahun itu telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada hari Minggu 11 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sintayong bersama para asistennya yang berasal dari Korea Selatan dan dijemput oleh penerjemahnya Jong Suk-soo. Sintayong juga membawa tangan kanan baru, adalah Yoon Ki-hoon yang bergabung dalam tim kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia. Sebelumnya ia adalah nahkoda dari klub Korea Selatan Suwon Blue Wings. Selamat datang kembali Sintayong dan semua pelatih untuk kembali berjuang demi suatu kebanggaan, ujar asisten Sintayong Nova Arianto. Sintayong sebenarnya sempat datang ke Indonesia pada akhir Juli 2024 untuk mendapatkan Golden Visa dari Presiden RI Joko Widodo, namun memilih untuk pulang lagi ke Korea Selatan. Selama di Korea Selatan, Sintayong juga menjalani operasi radang selaput dada atau pleuritis untuk menyedot 4 liter cairan. Kondisi ini membuat berat badannya turun hingga 5 kg. Momen menarik terjadi pada laga yang berlangsung di Stadion PT IKA Jakarta dengan adanya tamu spesial di tribun penonton. Para tamu spesial itu adalah 4 asisten pelatih Sintayong yang kedapatan menonton langsung laga Semen Padang kontra Borneo FC. 4 asisten pelatih timnas Indonesia yang hadir langsung di Stadion PT IKA itu meliputi Cho In-chul, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, dan Yoon Ki-hoon yang menjadi pelatih terbaru khusus striker. Berdasarkan pantauan di lokasi, 4 asisten Sintayong itu terlihat sudah hadir sejak awal babak pertama. Keempatnya termasuk Yoon Ki-hoon terlihat asik menyaksikan jalannya laga, seraya seperti memantau para pemain lokal Liga 1. Terlihat pelatih striker Yoon Ki-hoon sempat memegang kertas berisi daftar susunan pemain kedua kesebelasan. Kedatangan 4 asisten pelatih timnas Indonesia itu terbilang menjadi momen mengejutkan, mengingat mereka dikabarkan baru saja tiba di Indonesia pada Minggu 11 Agustus 2024. Apalagi hadirnya sosok menjadi perbincangan publik belakangan ini, yakni Yoon Ki-hoon yang baru saja diresmikan mendampingi Sintayong menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Meskipun begitu, keempat asisten pelatih itu tidak menyaksikan penuh laga Semen Padang kontra Borneo FC tersebut. Keempatnya, utamanya Yoon Ki-hoon terlihat meninggalkan Stadion PT IKA Jakarta pada menit ke-75 saat pertandingan babak kedua masih berlangsung. Sebagai informasi, Yoon Ki-hoon merupakan mantan pemain Korea Selatan yang pernah ditangani langsung oleh Sintayong saat masih menjadi pelatih Taeguk Warriors pada tahun 2017 hingga 2018. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan pernah meraih sebagai predikat pelatih League of the Month pada April 2024. Dirinya akan menemani Sintayong dalam mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri tergabung bersama grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, China, dan juga Bahrain. Laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dimulai, yakni pada September mendatang dengan menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Pekan pertama Liga 1 2024-25 seperti jadi alarm tanda bahaya bagi masa depan jajaran striker atau penyerang asal Indonesia. Dalam pertandingan awal musim ini, pemain asing langsung mendominasi daftar pemain tersebut. Gustavo Almeida terdepan berkat gol saat Persija menjamu Barito Putra Sabtu 10 Agustus. Berikutnya ada ujung tombak Persib David da Silva dengan gol ke gawang PSBS Biak saat pembukaan Liga 1 2024-25. Kemudian striker PSM Makassar Nermin Halcita juga mencetak 2 gol di pekan pertama. Pada saat yang sama tidak ada nama striker Indonesia yang membukukan namanya di papan skor. Yang ada gelandang hingga winger seperti Beckham Putra, Bayu Oto, hingga Rizky Eka Pratama. Striker timnas Indonesia juga mengacu daftar panggil terakhir saat melawan Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimas Drajat belum memperlihatkan ketajaman. Pemain Maung Bandung ini debut resmi di kompetisi dan juga tampil selama 60 menit. Dalam debutnya itu, Dimas punya 2 peluang mencetak gol yang sayangnya gagal dikonversi menjadi gol dan juga 1 assist. Pemain depan Indonesia lainnya seperti Malik Rizaldi, Ramadan Sananta, atau Hoki Caraka belum mencatatkan namanya di papan skor.
Situasi ini sejatinya mirip dengan musim sebelumnya. Saat itu tak ada striker nasional yang langsung gacor di pekan perdana kompetisi. Sebaliknya, penyerang asing baik baru maupun yang sudah lama yang langsung unjuk gigi. Pada akhir musim tercatat 10 pemain terbaik diisi pemain asing. Hanya ada 2 pemain nasional yakni Malik dan juga Stefano Lillipali yang masuk daftar 20 besar pemain tersebut. Hal serupa bukan tak mungkin terjadi kembali. Saat ini jumlah pemain asing semakin bertambah. Jika musim lalu hanya 6 pemain asing, mulai musim ini setiap klub bisa punya 8 pemain asing. Sudah begitu setiap klub bisa punya 2 striker asing, yang dari awalnya cuma 1. Ini membuat striker-striker Indonesia terancam. Jika tidak bersaing mereka akan semakin tenggelam. Pada saat yang sama Sinteyong sudah tiba di dalam negeri, yakni pada Minggu 11 Agustus malam. Ia datang bersama asisten baru timnas Indonesia Yoom Ki-hoon. Yoom Ki-hoon akan membantu Sinteyong dalam urusan mempertajam barisan depan skuad merah putih. Pelatih 41 tahun itu bertugas memberikan arahan dan juga masukan ke jajaran pemain depan timnas. Dengan situasi saat ini belum ada striker Indonesia yang menonjol di liga. Yoom Ki-hoon akan menjalani tugas berat. Ia tidak hanya memoles pemain tetapi juga melihat potensi pemain yang ada. Ketajaman Yoom dalam melihat bakat dan juga potensi pemain akan diuji. Dari sekian sedikit pemain berposisi striker yang menonjol, harus ada pemain yang bisa dikatrol. Sesuatu yang umum, tugas utama seorang striker adalah mencetak gol. Meskipun ada peran lain membantu dan juga membuka serangan juga pertahanan, tetap saja jumlah gol jadi tolok ukur. Dari sekian banyak posisi permainan sepak bola, striker adalah orang yang paling banyak diganjal, dijatuhkan, atau ditekel. Karena itu tidak mudah menjadi seorang andalan di sektor depan. Dalam dinamika sepak bola modern, terkadang seorang striker tajam tak hanya muncul dari klub. Sesekali ada masa seorang pemain menemukan ketajamannya setelah promosi ke tim nasional. Hal seperti inilah yang diharapkan dari Yoom Ki-hoon. Saat striker-striker Indonesia terkubur karena banyak pemain asing yang lebih menjanjikan, pemanggilan timnas diharapkan jadi solusi. Terlepas dari itu, mentalitas dan juga kinerja pemain akan menentukan. Hanya pemain-pemain dengan mental baja dan semangat teguh menjaga nilai-nilai keatletannya yang akan bertahan di permukaan. Timnas Indonesia membutuhkan pemain naturalisasi baru untuk memperkuat sektor serang ketika menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya sektor depan menjadi salah satu titik kelemahan timnas Indonesia yang kurang produktif dalam menghasilkan gol pada 2 pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu saat ini PSSI kabarnya tengah mendekati beberapa pemain keturunan yang berposisi sebagai striker. Mereka diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi, sehingga bisa jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Apabila melihat stok yang tersedia, sebetulnya ada beberapa nama penyerang keturunan yang bisa segera diproses menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Salah satu pemain yang disebut-sebut bakal segera menjalani proses naturalisasi ialah Ole Romeni. Pemain yang berposisi sebagai striker ini memang menjadi salah satu alternatif menambah kekuatan sektor serang timnas Indonesia. Ya, Ole Romeni bertemu dengan warga negara Indonesia yang berada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Dan Ole Romeni pun diminta gabung bersama timnas Indonesia. Dan begini responnya. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni menanggapi ajakan gabung timnas Indonesia, sumber channel YouTube Bung Harpa. Melihat komentar tersebut, Ole Romeni condong siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari sindiran Justin Hubner, hal yang menguntungkan jika Ole Romeni mau membela timnas Indonesia. Kebetulan calon striker timnas Indonesia Ole Romeni baru saja jadi pahlawan FC Utrecht kala menghadapi PSV Zwolle dalam pekan pertama Liga Belanda 2024-25. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.